Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 31 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul kita adalah Tanah Liat. Firman Tuhan terambil dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-44 dan ke-45. Tetapi pada zaman Raja-Raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh membangun sebuah kerajaan di mana Engkaulah sebagai Raja di atas segala raja, bukan diri kami dan juga bukan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita adalah tanah liat. Kita adalah tanah, memang dicipta dari tanah dan kembali kepada tanah. Pada bagian kitab Daniel kita bertemu dengan seorang raja yang luar biasa dan ditakuti pada zamannya, yaitu Raja Nebukadnezar. Dia memiliki banyak orang-orang bijak, banyak orang-orang dengan seluruh kemampuan, bahkan juga menafsir mimpi. Namun pada saat raja itu bermimpi tentang ada sebuah patung besar yang terdiri dari unsur tembaga, emas yang terdiri dari perak, dari besi, namun juga ada tanah liat. Kemudian raja itu dalam mimpinya ada satu batu besar yang terungkit dari gunung, kemudian menghancurkan patung tersebut, hancur lebur. Bahkan dikatakan tertiup tanah seluruh sisa-sisa daripada patung tersebut. Tidak ada yang bisa menafsirkannya. Dan Raja Nebukadnezar tentu marah sekali dan akan membunuh seluruh orang-orang bijak, termasuk Daniel, Sadrah, dan Mesah, dan juga Abednego. Namun Daniel berkata, Tuanku Raja, sebelum melakukan eksekusi tersebut, izinkan saya untuk menafsirkan mimpi daripada Tuanku Raja. Kemudian dijelaskanlah oleh Daniel maksud daripada mimpi tersebut, dan itu terucap di dalam ayat ke-44 dan 45 dalam kitab Daniel, bahwa seluruh kerajaan yang di dalam dunia akan hancur seperti patung tersebut, sekalipun di atasnya terbuat dari emas, terdiri dari perak, terdiri dari tembaga, dari besi, namun ada unsur bagian kakinya adalah terdiri dari tanah. Dia tidak akan kokoh untuk menghadapi batu besar yang menghancurkannya. Dan batu besar itu adalah kerajaan Allah. Itu yang dikatakan oleh Daniel. Dan Daniel berkata bahwa mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercayai. Tatkala Daniel mengungkapkan semuanya itu, kemudian Nebukadnezar mengangkat mereka semua berempat menjadi pengawas bagi semua orang bijak di kerajaan Nebukadnezar. Berhenti sampai di sini. Apa yang kita akan pelajari sahabat seperjalanan dari peristiwa yang ada di sini? Ini sebetulnya adalah gambaran tentang manusia. Manusia bisa membuat patung, membuat idol, membuat semua mercusuar dalam kehidupan setiap manusia dalam dunia ini, termasuk sahabat seperjalanan. Bukankah kita membangun segala sesuatu? Ada yang diberkati dengan finansial, kemudian berkelimpahan secara materi. Ada yang diberkati secara pendidikan. Sahabat seperjalanan mungkin gelar S2 atau mungkin profesor. Ada yang diberkati mungkin dengan keindahan secara fisik, diberikan karunia khusus. Engkau nampak tampan dan engkau nampak cantik. Atau engkau diberi karunia-karunia lain. Apapun yang ada di dalam dunia ini, kemampuan-kemampuan yang ada, pada akhir daripada kehidupan ini, kita hanyalah tanah liat.
Kita hanyalah tanah yang tidak bisa bersatu dengan tembaga, yang tidak bisa bersatu dengan emas, yang tidak bisa bersatu dengan besi. Semua logam-logam yang berharga tersebut, pada akhirnya semuanya ada bersumber dari tanah sendiri. Dan kita akan kembali menjadi tanah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kerajaan yang tetap akan kokoh dan selamanya teguh, tidak pernah akan goyah, yaitu kerajaan Allah, maka kita harus ingat apa yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan, sebuah pengakuan, tidak ada yang lebih besar daripada manusia apapun yang ada dalam dunia ini. Kita tercipta dari materi dan kembali kepada materi. Kita tercipta dari tanah dan kembali kepada tanah, tapi roh akan kembali kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan, tatkala kita merenungkan bagian-bagian ini dengan tema kita hanyalah tanah, baik itu tanah liat atau tanah apapun, kita akan kembali kepada tanah. Kita semua akan terurai dan kembali kepada tanah. Bumi yang kita pijak seumur hidup kita, satu hari kelak nanti kita ada di bawahnya. Dan orang-orang yang di atas kita itu akan menginjak-injak tanah karena kita sudah meninggal terlebih dahulu. Sahabat seperjalanan, merenungkan perkara kehidupan sampai tuntas dari awal sampai kepada akhir dan ujungnya, dan bahkan setelah kematian, membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana, membuat kita menjadi pribadi yang bisa menghargai kehidupan ini, yang diberikan oleh Tuhan, yang dianugerahi oleh Tuhan, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mempertanggungjawabkan tatkala kita membangun mercusuar apapun. Apa yang kita kerjakan, kita harus kembalikan kepada kemuliaan Allah. Dan bukan kemudian kita rampas untuk kepentingan, untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Anugerah demi anugerah yang dinikmati oleh kita yang sampai saat ini kita masih nikmati. Ingatlah, semuanya akan berakhir. Semuanya akan selesai. Semua yang dibangun akan kembali ke dalam tanah. Kita hanyalah tanah liat. Kalau berbicara tentang tanah liat, maka biarlah kita tanah liat. Kita memberikan hidup kita kepada penjunan pembentuk tanah liat itu sendiri, yaitu Allah yang menciptakan kita. Dan biarlah di dalam kehidupan yang sementara ini, kita melakukan perkara-perkara kekal. Sewaktu kita menyampaikan kebaikan kepada orang yang membutuhkan, kita sedang mengerjakan perkara kekal. Sewaktu kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, kita sedang melakukan perkara-perkara kekal. Sewaktu kita bersyukur untuk semua yang baik yang terjadi dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, kita tidak masuk ke dalam sikap bersungut-sungut, kemudian menyalahkan Tuhan. Pada saat kita punya sikap yang baik, maka perbuatan kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang kekal. Sahabat seperjalanan, mari kita tabur perkara-perkara kekal di dalam rumah tangga kita. Tabur kedamaian, tabur penerimaan, tabur pengampunan, tabur saling menerima, saling melengkapi, maka kita sedang melakukan perkara-perkara kekal. Jangan menempatkan ego dan diri sendiri sebagai pusat segala-galanya, karena pada saat ego dan diri sendiri kita buat, kita seperti Nebukadnezar, membangun patung buat diri sendiri. Tapi biarlah kita membangun segala sesuatu buat kemuliaan Tuhan dengan hidup benar dan baik di hadapan Tuhan. Kita hanyalah tanah liat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami baca. Biarlah kemuliaan hanya buat Tuhan di atas segala-galanya, karena akhir kehidupan kami hanyalah tanah liat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Engkau, Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, kita hanyalah tanah liat. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan semata-mata. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.